Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nanda Kasina Ramadan dengan NIM 3 digit terakhir 039. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi praktikum algoritma dan pemrograman tentang list dan array. Sekalian juga di sini juga saya ikut belajar juga teman-teman selain apa? Jadi intinya kita belajar bersama ya. Karena saya jujur masih sedikit agak kurang paham atau kurang mendalami dalam materi list dan array ini. Kemudian di sini tujuan kursus kita pada kesempatan kali ini adalah agar kita mampu memahami konsep list dari Python serta mempraktikkan penggunaannya secara menyeluruh melalui pembelajaran ini. Peserta diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan karakteristik list, melakukan berbagai operasi dasar seperti pembuatan, penambahan, penghapusan, dan pengubahan elemen, serta menggunakan indeks dengan benar yang dimulai dari angka 0 termasuk indeks negatif. Peserta juga ditargetkan dapat menerapkan pengecekan membership dengan operator in dan not in untuk memeriksa keberadaan data, kemudian melakukan validasi input sederhana agar sesuai dengan daftar pilihan, serta mengembangkan logika pemrograman menggunakan perulangan dan percabangan. Selain itu, melalui demo activity, peserta akan berlatih mengombinasikan seluruh konsep tersebut sehingga mampu membuat program sederhana yang interaktif, memanfaatkan list untuk menyimpan dan mengelola data, serta meningkatkan keterampilan dasar pemrograman Python secara praktis. Nah, alur belajar di sini kita seperti biasa ada 6 alur. Pertama, pengertian list dan array, pengenalan operasi, indexing dan membership, list dan array di Scratch, list dan array di Python, serta demo activity. Nah, pada software yang akan kita gunakan kali ini ada yang sedikit berbeda yaitu di bagian VS Code. Di sini karena replit saya tadi agak sedikit bermasalah, jadi saya ada beberapa program ya untuk di run kita gunakan software Visual Studio Code ini. Baik, kita masuk ke apa itu list. Nah, list adalah salah satu data struktur yang dapat menyimpan sekumpulan nilai dalam suatu variabel. Nilai di dalam list bisa berubah berbagai tipe data, misalnya angka, string, dan boolean. Bahkan bisa bercampur. Jadi misalnya ada string dan angka secara bersamaan itu bisa. Kemudian karakteristik utama yang pertama itu satu dinamis. Jadi dia tuh bisa menambahkan, menghapus atau mengubah elemen dengan mudah. Kemudian indexing. Elemen ini diakses melalui indeks yang dimulai dari 0. Jadi list itu indeksnya tuh dimulai dari 0. Misal buat kita ada sebuah list yang isinya tuh 10, 20, dan 30. Nah, indeks yang pertama itu bukan dimulai dari angka 1 tapi dari angka 0 gitu. Kemudian fleksibel. Nah, jadi list itu dapat menampung berbagai tipe data sekaligus. Kemudian di sini yang kedua itu apa itu array? Array adalah struktur data yang mirip seperti list, tetapi biasanya digunakan untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama. Misalnya semua integer, semua float, atau semua boolean, begitu. Kemudian karakteristik utama di array itu pertama adalah tipe data seragam, yang seperti saya jelaskan barusan. Kemudian kedua adalah lebih efisien memori. Nah, lebih hemat dibandingkan list saat menyimpan data besar dengan tipe yang sama. Kemudian cocok untuk operasi numerik dan manipulasi data yang terstruktur. Kemudian di sini adalah pembuatan dan operasi dasar list. Nah, jadi list itu kalau di Python kita buatnya seperti ini gitu. Kita masukkan dulu variabel, kemudian beri tanda kurung kotak ini, baru kita kasih tanda kutip ataupun mungkin kalau untuk ini tuh dikasih keterangan apa untuk string seperti itu, string boolean seperti itu. Nanti ada ini khusus kalau tidak salah. Kemudian nah ini di sini ada contohnya. Yang pertama itu di sini variabelnya adalah buah. Dan di dalam list itu ada tiga, yaitu apel, jeruk, dan mangga. Nah, beberapa operasi dasar yang dapat dilakukan pada list, yang pertama adalah append atau insert untuk menambahkan elemen, kemudian ada remove atau pop untuk menghapus elemen, yang ketiga ada buah, itu yaitu variabelnya sendiri, itu mengubah nilai elemen dengan cara buah dalam kurung
1 sama dengan anggur. Misalnya kita mau isi bagian tengah jeruk ini, kita ganti dengan anggur itu bisa, contohnya seperti itu. Kemudian menampilkan seluruh elemen cukup ketik print dalam kurung buah. Jadi sangat fleksibel karena dapat diubah ukurannya menambah atau mengurangi saja. Kemudian di sini ada apa indeks. Nah, indeks mulai dari 0 dan pengecekan membership. Oke. Dalam Python, index list selalu dimulai dari 0 bukan dari 1. Artinya, elemen pertama memiliki indeks 0, elemen kedua 1, dan seterusnya. Jadi contoh di sini ada angka 10, ada sebuah variabel angka, list, sorry, list dari itu harusnya list. List 10, 20, 30, dan 40. Nah, 10 ini tuh dia merupakan indeks 1, kemudian indeks 0, 20 indeks 1, 30 indeks 2, 40 indeks 3. Nah, semisal kita print angka indeks 0. Nah, itu akan menampilkan 10. Kemudian print angka indeks 2 itu akan menampilkan 30. Nah, selain itu, Python menyediakan cara mudah untuk mengecek apakah suatu nilai ada di dalam list, yaitu menggunakan operator in dan juga not in. Nah, in itu untuk mengecek apakah elemen ada di dalam list. Kemudian untuk not in itu untuk mengecek apakah elemen tidak ada di dalam list. Ini di sini ada kodenya, contoh misalnya di list apel, pisang, dan mangga ini, kita masukkan print apel in buah. Misal atau in buah itu benar. Kemudian print durian not in buah itu benar. Nah, semisal di apel ini, eh, kita ubah menjadi durian, terus in buah, nanti yang output yang keluar itu akan false gitu teman-teman, bukan true. Oke, sorry. Benar. Nah, kemudian validasi input sederhana pada daftar pilihan. Validasi input digunakan untuk memastikan data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Misalnya, ketika program meminta pengguna memilih menu makanan, maka input harus sesuai dengan pilihan yang tersedia. Nah, di sini contoh kode sederhananya, listnya adalah menu. Yang pertama ada nasi goreng, kedua mie ayam, ketiga bakso, dan keempat soto. Pilihan sama dengan input. Jadi nanti tuh input kita itu nama variabelnya itu pilihan. Nah, masuk ini tuh yang akan di print oleh kodenya gitu. Nanti itu masukkan menu yang ingin dipesan, baru lower. Nanti kita disuruh input eh, apa yang akan kita pilih. Misalnya di sini ada nasi goreng, atau misalnya kita apa, tulis aja nasi goreng. Nanti apakah dia ada ini? Lanjut ke ini, if pilihan in menu. Misalkan print F Anda memilih pilihan. Nah, di sini itu pilihannya. Semisal dia itu ada di bagian list, maka apa? Ya, dia akan mengeluarkan teks. Anda memilih pilihan tadi. Kemudian jika tidak ada menu tidak tersedia, silakan coba lagi. Misal di sini kan ada mie ayam, bakso, soto, dan nasi goreng. Jika kita misalkan tulis sate, maka dia akan ke bagian else, kemudian print menu atau tidak. ke, Akan mengeprint menu tidak tersedia, silahkan coba lagi. Seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangannya, bisa kalian baca, yaitu fungsi lower digunakan untuk apa, kemudian operator ini digunakan untuk mengecek. Nah, kemudian di sini juga input tidak valid. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin di sini kita lanjut aja ke praktik menggunakan Scratch dan juga Python, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini yang pertama kita akan menggunakan Scratch terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah program. Mungkin akan kita ulang terlebih dahulu supaya kalian lebih memahami cara membuat list
di membuat list menggunakan Scratch ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian pilih menu variabel. Kemudian kalian pilih bagian sini teman-teman, make list. Nah, di sini tuh misalkan kalian ingin membuat list tentang belanjaan seperti tadi, ya tentang belanjaan, contoh belanjaan. Nah, nanti di sini akan keluar list baru. Nah, teman-teman di sini. Eh, Kemudian untuk menambahkan eh, daftar dalam list, kalian bisa tekan tombol plus di sini. Kemudian kalian masukkan apa yang ingin ada di bagian ingin ada di list tersebut. Contoh di sini belanjaan yang pertama misalkan minyak goreng. Terus kita tambahkan lagi contohnya eh, sabun, pasta gigi, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa blok yang memiliki fungsi masing-masing. Misalkan, oh iya, di sini ada dua cara untuk misalkan kita masukkan memasukkan daftar ke dalam list. Nah, kita langsung aja praktek, kita mulai. Nah, jangan lupa untuk membuat program Scratch kalian harus menggunakan blok ini when ketika bendera diklik ya. Kalian pilih menu variabel, kemudian kalian pilih blok ini, kalian masukkan di sini misalkan, nah ini udah blok belanjaan ya. Misalkan di sini tuh eh, apa ya? Sampel, sampel. Kemudian kita masukkan lagi eh, apa? Jelas apa? Nah, kita pakai dua saja. Kita stop dulu. Nah, kita hapus dulu. Kemudian kita ini seperti biasa mungkin teman-teman juga udah tahu fungsinya ini itu untuk si kucingnya ini dapat bertanya ya teman-teman. Nah, misalkan di sini ini belanja apa? Kita stop dulu. Nah, tuh teman-teman bisa lihat di sini langsung muncul apa? Dua daftar ya, dua variabel di dalam list ini gitu teman-teman. Kemudian juga teman-teman mungkin bisa coba masukkan ke bagian delete. Misalkan di sini kita enggak, jangan deh. Biar agak sedikit nyambung mungkin. Bagian ini unsurnya kita masukkan. Yang nah, kita contohkan seperti ini aja teman-teman. Nah, misalkan di sini kalian ditanya apa yang tidak ingin kamu beli, teman-teman mungkin bisa pilih di sini contoh sabun. Bentar. Loh, nah, sorry teman-teman, tadi tuh ada sedikit ini. Untuk menghapus, jadi kita tuh kalau nggak salah tuh harus pakai bagian ini teman-teman apa? Indeks tadi karena di ini tuh berbeda dengan Python. Di sini tuh masih pakai satu sampai apa sampai angka seperti itu teman-teman. Kita contohkan lagi. Nah, minyaknya kehapus gitu teman-teman. Jadi nggak di ini kayaknya ya.
saya juga masih kurang paham, tapi ya insya Allah saya jelaskan secara ini. Nah, kemudian di sini, sebelah sini, kalian bisa lihat versi program yang ini ya. Kita hapus dulu. Udah lihat? Gitu. Nah, hapus dulu. Set, apa buah yang kamu inginkan. Misalkan kita pengen apel. Oke. Nah, dia tuh akan menjawab oke karena di sini eh, dia tuh akan settings variabel fruit sebagai jawaban sebagai variabel fruit atau buah, kemudian masuk ke bagian if. Nah, jika di dalam fruit, kita langsung aja menjelaskan pakai ini. Ini tuh jadi ketika ada variabel di dalam list ya, variabel di dalam list kita masukkan. Nah, jadi jika tidak ada variabel ini di dalam list, maka dia akan print atau say mengucapkan aku tidak punya satupun jawaban yang tadi kita sebutkan. Kemudian akan menunggu 2 detik, terus menghentikan program ini, kemudian akan mengucapkan say oke, begitu teman-teman. Jadi contoh misalkan di sini, saya ingin durian. Tuh, aku tidak punya satupun durian, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin untuk menggunakan Scratch kita bahas segitu dulu saja. Nah, kemudian menggunakan Python. Nah, di Python kita tuh untuk membuat array, kita harus menggunakan import array gitu, teman-teman. Oh ya, ini kita langsung aja ke materi array. List itu kita menggunakan ini. Nanti untuk penjelasan list di dalam Python nanti akan saya jelaskan di demo activity saja ya. Nah, untuk di array kita untuk klik import array dulu terlebih dahulu untuk membuat array, kemudian untuk memanggil array, nah ini fungsinya itu untuk kita panggil array, kita tinggal print r aja gitu teman-teman. Contoh di sini ada angka array atau variabel angka array sama dengan nah r.array. Nah, jadi kita akan memanggil fungsi array di sini yang array-nya isinya 10, 20, 30 dan 40. Kemudian print isi array angka for a in. Nah, ini untuk memasukkan apa? Array gitu teman-teman. Untuk membuat array, sorry, integer. Kemudian di sini ada angka array pen sampai 50. Array setelah ditambah, print array setelah ditambah. Menambahkan data ke dalam array. Nah, ini fungsinya. Ada bagian penjelasannya, mungkin teman-teman nanti akan saya share linknya. Eh, ini penjelasan apa array tadi. Misalkan import digunakan untuk memanggil atau menggunakan modul bawaan atau eksternal dalam Python. Kemudian array merupakan nama modul library bawaan Python yang khusus untuk membuat array. Kemudian asr untuk memberi nama singkat alias supaya mudah dipanggil. Nah, jadi array ini kita ubah, kita kasih nama panggilan, contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian angka array. Nah, itu tuh angka array itu nama variabelnya seperti tadi saya bilang. Kemudian array itu untuk memanggil fungsi array dari modul AR. ARR gitu lah. Kemudian ini tuh datanya, kode tipe data, artinya integer atau bilangan bulat. Semua isi array harus integer gitu. Nah kan, ini ada 10, 20, 30, dan 40. Kemudian awal array berupa, sorry, data awal array berupa list angka yang akan disimpan dalam array. Kemudian bagian for loop itu adalah bagian for a in array print a. Jadi for itu untuk perintah perulangan.
variabel sementara akan menyimpan tiap elemen dari angka array saat loop berjalan. Nah, ini tuh tadi tuh mana sih loopnya tuh? Hitung plus sama dengan satu. Variabel sementara akan menyimpan jadi apa itu perintah perulangan, kemudian A itu variabel sementara akan menyimpan tiap elemen dari angka array saat loop berjalan. Kemudian in angka array itu artinya ambil setiap elemen dari angka array satu per satu. Print A contoh itu tuh mencetak nilai A setiap angka dalam array. Hasilnya 10, 20, 30, 40 akan ditampilkan satu per satu. Kemudian bagian append angka underscore ap dot append 50. Nah, append itu fungsinya adalah fungsi bawaan array untuk menambahkan elemen baru di bagian akhir array. Jadi misalkan kita mau nambahkan data di dalam array, itu kita menggunakan append, tapi kita akan menambahkan data di bagian akhir. Kemudian bagian while loop. Nah, di sini tuh hitung sama dengan 0, itu tuh sama dengan atau merupakan variabel menghitung dimulai dari 0. While adalah perintah perulangan di dalam Python. Kemudian hitung lebih kecil dan angka atau array. Itu merupakan kondisi ulangi selama hitung lebih kecil dari panjang array, menghitung jumlah elemen dalam array. Misalkan di sini kan ada 4 elemen, 10, 20, 30, dan 40 gitu. 21 menambahkan nilai hitung setiap loop supaya tidak infinity loop gitu teman-teman. Ini programnya udah saya buat. Nah, karena kenapa tadi saya bilang saya akan menggunakan apa Visual Studio Code karena saya tidak bisa running data di sini karena tadi nah ini teman-teman ada sedikit masalah yang mungkin saya kurang pahami. Jadi kita akan eh, run atau debug kode di Visual Studio Code. Sini. Nah, dia akan melakukan perulangan sampai sini karena tadi kenapa harus sampai 50? Karena tadi kita memasukkan array ditambah di bagian mana itu tuh. Nah, ini kita masukkan 50 di akhir array gitu teman-teman. Kita lanjut mungkin ke demo activity-nya saja menggunakan Scratch. Nah, di sini tuh kita sebuah kode Scratch yang dimana di sini tuh kita di apa kode yang berisi tentang semacam pertanyaan eh, berisi tiga buah pertanyaan mengenai bahan untuk membuat kue gitu teman-teman. Nah, mungkin kita coba praktekkan dulu kemudian kita jelaskan satu-satu fungsi dari kode-kode di sini. Oke, hello, you have to guess three ingredient from the cookies recipe ready. Oke, misalkan bahan yang pertama kita ada apa? Contoh tuh di kue kan biasanya kita menggunakan tepung, teman-teman. Sorry, flour atau tepung. Sorry, ya kan? Oh, you guys is wrong. Loh, kemudian contoh yang kedua misalkan, nah itu tadi teman-teman, ketika jawaban kita salah, maka ada data di bagian sini. Nah, bagian if else, jika data benar, maka dia akan menambahkan skor di sini. Bagian skor itu plus satu gitu teman. Kemudian akan mengucapkan, kemudian jika salah, si program ini akan bilang, oh, your quest is wrong gitu. Misalkan kemudian di sini kita jawab susu. Oh, sama tepung tuh. Kemudian di sini, tadi ketika benar, dia tuh akan menjawab you have successfully quest. Eh, dia salah. Explore coklat butter.
Kita coba ulang dulu. Nah, ya benar. Kita langsung jelasin aja ke ini. Nah, di sini mungkin kan teman-teman juga udah tahu ini fungsinya untuk memulai program. Kemudian ini untuk kita menyembunyikan list. Nah, jadi makanya di sini tuh kita tidak ditampilin apa list yang ada di programnya gitu teman-teman. Misalkan kita cabut delete block, ketika kita run, sorry, di bawahnya ada ini ya. Nah, nah, jadi ini tuh untuk fungsinya untuk menyembunyikan dan juga memunculkan list di dalam program atau di sini teman-teman. Nah, kemudian lanjut baris ketiga ini untuk men-setting variabel score menjadi 0. Set type change score. Kemudian di sini say hello untuk program melakukan say hello. Kemudian menunggu selama 3 detik. Kemudian lanjut lagi memberikan pertanyaan eh, ingredient satu atau bahan pertama. Kemudian ini fungsi setting kembali itu untuk jadi apa yang jawaban kamu tadi itu akan dibuat menjadi sebuah variabel kemudian masuk ke dalam eh, blok if else. Nah, di sini ada ini kode ini apa variabel tadi di dalam list variabel list atau nama list. Kemudian ini ada variabel tadi jika. Jadi maksudnya ini tuh jika variabel ini ada di dalam list, maka dia akan ini gitu teman-teman. Jadi maksudnya dari sini tuh variabel di dalam list. Ini tuh akan ngecek jadi dia tuh. Nah, jika ada, maka dia akan langsung bilang you have success. Kemudian jika salah, dia akan bilang ini. Nah, ini fungsinya untuk karena tadi misalkan jawaban kita salah, maka dia tuh benar, maka dia tuh akan menambahkan skor sebanyak satu. Misalkan kita ubah di sini menjadi 2 skornya. Jadi jika kita jawab benar, skornya itu di pertanyaan yang pertama ini dia akan menambahkan skor 2 di 2 gitu. Kemudian sudah if else kembali lagi. Nah, ini kita menggunakan seperti yang di atas kita ulang kodenya untuk pertanyaan kedua, kemudian dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini say game over, you have score point. Nah, ini contoh kita masukkan di sini tuh berarti quest X. Nah, ini kekurangannya menggunakan membuat pertanyaan seperti ini. Itu dia tuh pasti kalau kita menjawab dua pertanyaan, kita masukkan misalnya telur terus 2 kali, dia tuh akan menerima bahwa jawaban kita tuh benar, padahal kita udah nyebut di barusan ya, teman-teman. Game over, you have 3 point. Nah, game selesai. Ini tuh untuk ngeprint bahwa permainan sudah selesai dan kemudian dia tuh akan menampilkan skor kita di sini teman-teman. Nah, kemudian list di dalam tadi jawaban yang ada di list di sini tuh ada garam, gula, kemudian ada butter tuh, mentega, coklat, tepung dan juga telur. Kemudian
kita lanjut ke demo activity menggunakan Python. Nah, di sini saya menggunakan kembali Visual Studio Code karena seperti tadi teman saya sudah jelaskan bahwa eh, script saya sedikit replit saya sedikit agak masalah. Mungkin nanti bisa saya benarkan secepatnya. Nah, hello, you have. Nah, ini tuh seperti tadi kita tuh membuat program yang ada di Replit ke dalam bentuk Python gitu. Ini kita contohkan seperti tadi misalkan jawabnya telur. Nah, you have correct quest. Nah, bedanya di sini tuh enaknya tuh kita bisa melihat jawaban kita sebelumnya dan pertanyaan tadi gitu di menggunakan Python ini tuh. Lanjut kita ulang apakah menggunakan Python masih tetap bisa. Nah, you have correct answer. Masih tetap bisa seperti tadi. Jadi walaupun kita jawabannya tetap sama di tiga pertanyaan itu dia masih tetap bisa. Kemudian untuk ini tuh merupakan tempat kita menyimpan eh, program kita di komputer. Oke, kita bahas eh, kode-kodenya. Nah, di sini untuk import time. Jadi ini tuh fungsinya untuk memanggil tools time. Jadi, nah di sini kita menggunakan time sleep selama 3 detik. Jadi sebelum dia memberikan pertanyaan ke bawah ini, dia tuh ada delay selama 3 detik gitu teman-teman. Kemudian ini ingredient list, list yang pertama di sini tuh ada telur, susu, coklat, butterfly, sugar, dan salt. Nah ini fungsinya diberi underscore ini tuh nggak underscore-nya sih. Ini tuh nama variabelnya atau nama listnya. Kemudian untuk membuat list kita tuh di Python tuh menggunakan tutup dan tutup dan buka kurung. Nah, benar. Menggunakan buka buka dan tutup kurung kotak seperti ini, teman-teman. Untuk membuat list. Kemudian di sini variabel score. Jadi kan tadi itu di program itu ada sebuah score. Nah, ini tuh untuk memberi menginput bahwa variabel score itu sama dengan 0 di awal-awal gitu, teman-teman. Kemudian print atau untuk menampilkan. Nah, ini fungsinya untuk tadi itu teks ya, guys. Teman-teman. Jadi datanya tipe untuk eh, stringer gitu. Kemudian ingredient pertama atau bahan yang pertama, variabel bahan pertama sama dengan input dari pertanyaan bahan pertama adalah apa gitu. Kemudian jika bahan pertama ada di dalam ingredient list, maka print you have correct request atau akan menampilkan eh, text you have correctly request. Kemudian ditambah apa hasil dari jawaban kita. Kemudian skor akan ditambah satu. Nah, ini fungsinya tambah gitu. Di Python ini tuh perhitungan tuh jadi seperti ini, misalnya untuk membuat sama dengan kita hanya menggunakan sama dengan dua kali. Kemudian untuk tambah kita tulisnya tambah dan sama dengan. Kemudian untuk kurang misalkan kurang sama dengan. Kemudian ya seperti itu. Nah, kemudian else print oh no wrong as. Nah, jika misalnya si ingredient ini tidak ada di dalam ini, maka dia akan ngeprint oh wrong as. Ini kemudian kita ulang lagi seperti kode di atas, menambahkan satu poin, menambahkan satu poin, kemudian else. Nah, kemudian di sini print game over you have. Nah, ini string. Oh, string itu ini. Sorry, berarti tadi itu salah. Berarti kalau teks itu
float ya? Eh, string. Bener kok string. Ya string guys. Kemudian skornya tuh dibuat jadi string. Nah ini tuh fungsinya string bener. The ingredient list was. Nah ini bahan. Nah dia tuh apa akan ngeprint teks ini. Kemudian di sini, nah ini fungsinya buat ngeprint list yang daftar list yang ada di list ini teman-teman. Jadi akan di print. Kan awalnya kita juga ditunjukin nih dua ini. Nah di sini untuk ditunjukin. Jadi contoh tadi tuh, nah di sini game over, you have 3 point. Karena jawaban kita benar semua, maka di sini akan input 3 poin. Kemudian di sini adalah hasil input dari hasil print dari sini. Kemudian ini, nah ini seperti yang tadi saya bilang, dia akan nge-input daftar list tersebut. Ya mungkin cukup sekian materi tentang list dan array pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya memiliki jika saya ada sedikit salah kata atau banyak malah salah kata. Dan terima kasih juga untuk kalian karena sudah menonton video saya. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.